Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Nah, hari ini kita kembali lagi belajar matematika ya. Hari ini kita akan belajar tentang statistika. Kelas 8 tentunya ya. Nah, yang akan kita pelajari di bab 10 ini adalah nanti kalian menganalisis data. Jadi nanti kita fokusnya ke cari nilai rata-rata, min, median, modus, serta sebaran data. Lalu untuk yang KD 4.10 nanti kita fokusnya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan statistika. Nah, sebelum masuk ke min, median, modus, kita belajar dulu tentang pengertian data. Apa itu data? Data adalah kumpulan informasi yang diperoleh dari suatu pengamatan. Jadi anak-anak, nanti ketika kita melakukan suatu pengamatan, nah kita dapat datanya, kita dapat hasilnya, nah itu dinamakan dengan data. Contoh, di sini ada tabel pertumbuhan tanaman kacang. Berarti kita melakukan kegiatan pengamatan pertumbuhan tanaman kacang. Diperoleh hari ke-1 tingginya 0,3, hari kedua 1,5. Nah, ini dari 0,3, 1,5, 4,5 inilah yang kita sebut dengan data. Sampai sini paham ya? Lalu, istilah-istilah dalam statistika yang harus kita tahu untuk materi hari ini, jadi kita fokus ke pengenalan data dulu apa, nanti cara membaca data gimana. Lalu untuk yang min, median, modus kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Nah, yang pertama ada data, tadi kita sudah bahas, data tadi adalah kumpulan keterangan atau informasi dari suatu penelitian. Lalu istilah yang kedua ada datum. Kalau datum tadi adalah keterangannya. Kalau data itu kumpulan datum, nah kalau datum itu angkanya. Gitu ya. Kalau balik lagi ke tadi, nah datum itu berarti yang 0,3 aja kita sebut datum. 1,5 aja kita sebut datum. Tapi kalau 0,3 sampai 15 ini kita kumpulan dari datum namanya data. Ya, paham ya? Bedanya datum sama data. Lalu yang ketiga ada sampel. Sampel ini adalah bagian dari populasi yang diambil sebagai sasaran pengamatan. Lalu yang terakhir ada statistika. Statistika adalah ilmu yang mempelajari cara pengumpulan, penyusunan, pengolahan, sampai penarikan kesimpulan dari suatu data. Jenis-jenis data yang perlu anak-anak tahu ada dua, yaitu data kualitatif yang pertama. Data kualitatif itu adalah data yang menunjukkan sifat atau keadaan suatu objek tidak bisa diukur dengan numerik atau angka. Contoh, ini namanya data kualitatif, jadi pertumbuhan kacang tidak cukup bagus pada bulan Februari. Kata tidak cukup bagus ini kita sebut data kualitatif karena disajikan dengan kata-kata, bukan angka. Lalu yang kedua, ada yang namanya data kuantitatif. Ini merupakan data atau ukuran suatu objek yang disajikan dalam bentuk angka. Seperti contoh yang sebelumnya, ini kita sebut dengan data kuantitatif. Sampai sini bisa dipahami ya? Kita sudah belajar tentang istilah-istilah dalam data. Nah, selanjutnya kita belajar membaca data. Kalau di kelas 7 itu kan anak-anak sudah belajar tentang cara penyajian data. Jadi cara membuat data dalam bentuk tabel, dalam bentuk diagram, dalam bentuk lingkaran, itu kan sudah di kelas 7. Nah, di kelas 8 ini kita fokusnya tentang membaca data. Ini masih bisa dipahami ya. Yang pertama adalah penyajian bentuk tabel. Contohnya seperti ini. Nah, ini dinamakan penyajian data dalam bentuk tabel. Mengingat kembali materi kelas 7, kalau anak-anak membentuk tabel dalam penyajian dalam bentuk tabel, ini kan ada data nih, ada data hasil ulangan harian matematika kelas 8. Ada nilai 80, 70, 80, 85, 85 dan seterusnya. Ini mau kita sajikan dalam bentuk tabel. Caranya, urutkan data dari yang paling rendah ke tinggi. Jadi kita cari nilai paling rendah dulu. Jadi nilai 70, baru nilai 75, 80, 85. Jadi kita urutkan. Lalu kita cari nilai 70 ada berapa? 1, 2, 3, 4,
5, 6. Berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita buat turusnya dulu. Sama, 75 ada berapa? Kita turus. 80 ada berapa? Kita cari. Dan 85 ada berapa? Kita hitung ya. Nanti tinggal frekuensinya, jumlah dari turusnya. Di sini 6, berarti sini 6. Sini 4, 4, 6, 6, 4, 4. Maka jumlahnya adalah 20. Ini adalah contoh bentuk penyajian data dalam bentuk tabel. Lalu selanjutnya adalah pada diagram lingkaran. Nah, di diagram lingkaran ini kita tidak membuat penyajian data dalam bentuk lingkaran, tapi kita menghitung cara membaca data dalam bentuk diagram lingkaran. Ingat, dalam diagram lingkaran, ketika di sini ngomongnya persen, maka jumlah satu lingkaran itu adalah 100%. Tapi ketika di sini ngomongnya derajat, maka jumlah satu lingkaran adalah 360 derajat. Jadi nanti tergantung dia pakai persen atau pakai derajat. Itu yang perlu anak-anak perhatikan. Ingat ya, persen 100, kalau derajat 360. Contoh, jika ada pertanyaan, berapa jumlah anak yang menyukai es krim? Jika jumlah seluruhnya 20, nah gimana caranya? Kan kita nggak tahu toh datanya. Yang suka es krim coklat itu berapa? Di sini cuma 45%, tapi kan kita nggak tahu jumlahnya. Nah, kita hitung caranya. Nih, dari data ini tadi ya. Karena pada diagram menggunakan persen, maka jumlah seluruh es krim coklat yang suka coklat adalah, kita buat per di sini, berarti 45. 45 itu yang suka coklat, berarti 45 per 100, karena jumlah satu lingkaran, dikalikan jumlah siswa, 20 siswa. Maka coret-coret ini 100 sama 25 kan bisa dibagi, ini dapat 1, ini dapat 5. Maka 45 dibagi 5, hasilnya 9 anak. Nah, ini cara kita membaca diagram lingkaran. Lalu yang ketiga adalah bentuk diagram batang, contohnya seperti ini. Jadi nanti anak-anak kalau ada tabel diagram batang ini, biasanya cuma diminta cari berapa selisih coklat sama vanila. Oh, coklat 9, vanila 5, berarti selisihnya 4. Udah gitu toh. Kalau ditanya berapa jumlah yang suka vanila dan stroberi, berarti misal vanila 5, stroberi 6. Oh, maka jumlahnya tinggal 5 tambah 6, berarti 11. Tinggal membaca data seperti itu saja ya. Nah, untuk latihan soal 1, bisa lah ya, tentukan selisih produk bulan Maret, bulan Juni. Cari bulan Maret berapa, bulan Juni berapa, lalu selisihnya berapa. Yang kedua, tentukan jumlah produksi selama 6 bulan terakhir, ya nanti tinggal dijumlahkan semua. Lalu untuk latihan soal 2, nah di sini ada diagram lingkaran. Tentukan banyak siswa yang menyukai bahasa Inggris jika terdapat 36 siswa. Tentukan selisih yang menyukai matematika dan IPS. Nah, di sini sudah ada caranya, anak-anak tinggal mengisi sudutnya saja. Sampai sini, insya Allah bisa dipahami anak ya. Pembelajaran kita hari ini sampai sini dulu aja. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang tentang rata-rata. Jadi nanti ada rata-rata data tunggal dan data kelompok, kita bahas full di situ. Lalu nanti kita urutkan dari yang modus sama median. Sampai sini bisa diterima ya. Budian akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, tugas silakan dikirimkan di Classroom atau WA Budian.